Siap. Alhamdulillah. Saya terkejut Ustadz. Saya kira Kenapa? ada Ustadz Salim Afil lah. Oh iya, sorry. Tadi pakai HP-nya beliau, jadi izin. Masya Allah. Oh, jadi jenengan punya hubungan yang erat dengan Ustadz Salim ya, Tat ya? Ini di studio sebelah, beliau lagi tapping juga. Oke, keren banget. Oke, teman-teman, sudah bergabung bersama kita Ustadz Al-Mukarram Ustadz Alfredo Di Stefano. Nah, beliau ini merupakan, tadi sudah saya jelaskan, beliau Fakultas Teknik 2009, dan beliau ini ternyata pernah mewakili UGM untuk pencaksilat tingkat nasional, juga pernah menjadi pemapar desain grafis terbaik di poster tingkat internasional di Yogyakarta juga. Terus beliau juga ternyata tim pendongeng ceria. Selain itu beliau juga pernah menjadi juara apa namanya, stand up comedy di Masjid Jogokarian. Nah, udah lama banget itu. Ya kan, oke, jadi Iya. kita nanti tinggal persiapan pakai gaya pendongengannya, atau pakai gaya stand up komedinya, atau pakai gaya training motivasinya. Yang nggak mungkin banget Ustadz pakai gaya pencak silat, pasti nggak mungkin kan, Tat? Ya kalau ada yang mau jadi volunteer boleh gitu ya. Oke. Kayaknya nggak pantas kalau saya berlama-lama, karena Al-Mukarram sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Alfredo Di Stefano, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, yang insya Allah masih dalam suasana Ramadan ya, yang kita sekarang memang sudah mendekati ke 10 hari terakhir Ramadan, yang rasa-rasanya itu kok kayaknya cepet banget gitu ya. Yang semoga kita di sini bukan termasuk orang-orang yang kemudian sama malaikat Jibril itu sampai digemesin. Nah, kenapa sampai gemes? Karena kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa malaikat Jibril itu sampai gemes, sampai benar-benar kesel gitu ya. Kalau kemudian ada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian ketika datang bulan Ramadan, tetapi dia kemudian tidak mendapatkan ampunan maupun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk golongan orang yang demikian ya. Dan semoga memang kita ini memang orang-orang yang insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan semoga nantinya di 10 hari terakhir Ramadan kita juga mendapatkan yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Insya Allah ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya juga salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tema yang sebenarnya sangat-sangat mungkin sering teman-teman dengar ataupun sering kemudian kita hadapi bareng-bareng gitu ya. Tapi yang tentunya bahwa sesama muslim itu kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Surat Al-Asr ayat 3, kita kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Nah, insya Allah kita datang ke kajian, kita mengikuti kajian baik offline maupun online, itu adalah upaya kita untuk kemudian selalu berada di dalam jalur yang benar. Nah, maka insya Allah hari ini kita akan sharing bareng gitu ya, yang temanya juga unik ya, jauh di mata dekat di fitri. Nah, ini tadi kemarin waktu saya tanya panitia ini mau fokusnya kemana nih? Nah, ini insya Allah kemudian bagaimana kita bisa menyambut yang namanya Idul Fitri itu benar-benar sebagai pribadi yang suci gitu ya, benar-benar fitri, benar-benar kemudian kita ini memang insya Allah gitu ya, benar-benar mendapatkan keberkahan Ramadan. Kalaupun misalnya nauzubillah gitu ya, nggak dapat ampunan sampai seperti bayi yang baru lahir, ya minimal dosa-dosa kita habis gitu ya. Nah, itu minimal banget. Yang kemudian memang kita benar-benar berharap pada Allah, berharap pada Rob kita, pada Tuhan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang memang mendapatkan keberkahan yang namanya bulan Ramadan. Gitu. Oke, boleh next, Mas. Baik, teman-teman dirahmati Allah, mungkin tadi sudah sempat dikenalkan oleh panitia ya bahwa kita, oh ya, ada kenalan dulu ya. Mungkin udah pada baca tadi ya. Saya Alfredo Di Stefano. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mas ini mualaf atau bukan? Alhamdulillah bukan gitu ya. Ya walaupun sebenarnya masalah mualaf juga nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi insya Allah lahir juga sudah Muslim. Tapi karena orang tua memang, karena sebenarnya orang tua saya itu dari Padang, Sumatera Barat gitu ya.
Jadi agak suka nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Baik, dan kalau kemudian misalnya ketemu dengan anak muda, saya sering eh, menularkan gitu ya, bahwa kemudian kaitannya sama pekerjaan ya. Pekerjaan saya sekarang adalah mengajar olimpiade untuk kebumian, untuk geologi gitu ya. Dan juga yang paling sering saya pengen tularkan ke teman-teman yang masih muda itu adalah travel writer untuk 25 negara dunia dan 28 provinsi di Indonesia. Jadi hobi teman-teman semuanya sebagai anak muda itu kemudian perlu di-upgrade gitu ya. Jadi nggak sekedar kemudian kita menghabiskan waktu dapat senang, tapi juga sekarang bagaimana caranya yang namanya hobi kita itu bisa kemudian menghasilkan sesuatu. Baik kemudian menghasilkan pleasure, menghasilkan keuangan, menghasilkan pendapatan, dan hal-hal positif lainnya. Kayak gitu. Oke, next Mas. Nah, termasuk hobi ya. Nah, saya selalu ngingetin kepada teman-teman semuanya, anak-anak muda, kita kalau misalnya punya waktu luang, maka please harus punya rencana waktu luangnya mau dipakai buat apa. Karena godaan terbesar anak muda itu hari ini sebenarnya banyak banget. Nah, karena ada sebuah quotes yang cukup menggelitik gitu ya. Anak muda itu kalau kemudian memiliki waktu luang yang banyak dan dia tidak tahu mau ngapain, nah itu biasanya dia akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting atau kemudian yang tidak berfaedah gitu ya. Dan bahkan nauzubillah sampai menjurus ke hal-hal yang ke arah maksiat. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau anak muda punya waktu luang dan dia tidak tahu mau ngapain, maka biasanya waktu luang itu akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berfaedah atau menjurus ke arah hal-hal yang maksiat. Nah, serem nih. Ambil gambar yang ambil contoh paling mudah ya. Kalau teman-teman saya dulu di geologi itu banyak yang kayak gini gitu ya. Jadi ada anak laki-laki punya waktu luang banyak, nggak ada kuliah seharian, kemudian tinggal di kos, punya akses internet cepat. Wah, itu kalau di anak geologi dulu, itu kemudian langsung mengarah ke melihat gambar-gambar lucu. Nah, itu kemudian nanti di-share di angkatan dan sebagainya. Parah gitu ya. Nah, ini yang kemudian nggak saya pengen terjadi di teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya kita ini punya waktu luang, itu kita memang akan cenderung nggak ngapa-ngapain. Atau kalau bahasa enak sekarang itu rebahan gitu ya. Nah, rebahan itu sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sampai rebahan kita ini kemudian berkelanjutan. Bahkan kemudian malah kita melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, nauzubillah sampai ke hal-hal yang maksiat. Nah, maka penting banget teman-teman punya hobi yang kemudian yang minimal hobinya ini eh, menghabiskan waktu tapi dengan kegiatan yang positif. Nah, bahkan kalau bisa menyehatkan badan, kalau bisa sampai ke level menghasilkan keuangan yang bagus buat teman-teman semuanya. Itu nanti bisa kemudian teman-teman pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan kalau Mas Frido hobinya apa? Nah, ini saya hobinya dulu berkelahi teman-teman semuanya. Nah, ini literally berkelahi ya karena dulu ikutnya pencak silat dan memang pencak silat ini yang kemudian nganterin saya bisa masuk ke UGM. Jadi kalau teman-teman ikut tes UGM yang sulit yang ngerjain soal, saya tesnya simple, yaitu berkelahi lawan senior di UGM. Nah, kebetulan atletnya UGM waktu itu masih jelek gitu ya. Jadi saya masuk, kita benahin semuanya. Kayak gitu. Nah, terus medsos saya ini nanti kalau misalnya pun waktunya tidak cukup, nanti boleh teman-teman silakan lanjutkan untuk berdiskusi di medsos saya. Bebas untuk kontak kapanpun, insya Allah. Kayak gitu. Oke, next, Mas. Nah, maka teman-teman saya yang dirahmati Allah, kalau kita membahas soal jauh di mata dekat di fitri gitu ya, kadang-kala kita ini suka terlalu memperhatikan hasil. Kita ini pengen banget di Idul Fitri menjadi pribadi yang benar-benar suci, tetapi kita melupakan satu hal, yaitu soal prosesnya. Padahal prosesnya di bulan Ramadan itu yang justru menjadi poin yang paling penting. Apakah kita ini benar-benar sudah tergembleng dengan baik, terlatih dengan baik di bulan Ramadan, dan apakah nanti benar-benar di hari Fitri, Idul Fitri itu benar-benar kita ini udah layak untuk disebut sebagai pribadi yang suci. Nah, kalau saya pribadi karena kebetulan dulu mantan atlet gitu ya, jadi kalau saya itu nganggap bulan Ramadan ini lebih ke arah yang namanya TC atau training center. Nah, training center selama sebulan, yang kita itu kemudian selama 1 bulan Ramadan tuh bawaannya, selama Ramadan itu kan pengen berbuat amal soleh terus gitu ya. Jadi memang di hadisnya Bukhari gitu ya, Rasulullah menyampaikan bahwa memang ketika bulan Ramadan, yang namanya pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup erat-eratnya gitu ya. Nah, bahwa kemudian yang namanya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, itu kemudian menghasilkan vibes gitu ya, menghasilkan atmosfer yang enak bagi kita, manusia di bumi, ketika bulan Ramadan itu untuk kemudian melakukan amal-amal soleh, itu kemudian rasanya mudah.
Jadi vibes-nya itu pengennya beribadah terus gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita punya teman-teman yang soleh dan solehah, yang kemudian kita misalnya ikut ngurusin kegiatan masjid dan sebagainya, itu bawaannya akan cenderung pengen melakukan amal soleh terus. Yang tadinya mungkin kita agak-agak pelit ketika sedekah, itu bawaannya ketika pengen berangkat ke masjid itu langsung, sedekah lah minimal 2.000, 5.000 gitu ya. Atau mungkin yang tadinya kita agak-agak males membaca Quran, sekarang tuh waktu ada waktu kosong, waktu luang, itu kemudian kita nggak apa-apa deh baca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena vibes-nya bulan Ramadan itu enak. Dan itu terjadi karena memang Allah memang membuka pintu surga seluas-luasnya. Yang ini membuat bahwa yang namanya dunia kita, yang tadinya mungkin kita ini melakukan amal baik, kok rasanya malas gitu ya. Nah, itu kemudian selama Ramadan itu atmosfernya itu enak. Nah, ini yang kemudian perlu kita tekuni, kita perlu maksimalkan dengan baik-baik, bahwa kemudian selama Ramadan ini, yuk kita perkuat prosesnya, kita kemudian perkuat training center kita. Agar apa? Agar nanti ketika kemudian kita sampai di hari Idul Fitrinya, itu memang kita ini benar-benar layak menjadi pribadi yang suci. Nah, kalau pakai bahasa atlet tadi ya, setelah 1 bulan training center, maka di Idul Fitri itu sudah kayak atlet yang siap tanding. Nah, kita ini tandingnya teman-teman semua ya, adalah 11 bulan yang akan datang. Kan 11 bulan akan datang kan bukan bulan Ramadan ya. Karena ya itu tadi, ketika kemudian bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, nah nanti ketika kemudian di luar Ramadan itu nggak selebar ketika di bulan Ramadan gitu ya. Nah, di situ sebenarnya tantangan Ramadan yang sesungguhnya itu justru setelah Idul Fitri gitu ya. Apakah kita kemudian bisa mengimplementasikan pengetahuan kita, vibes-nya kita pengen beribadah, semangat kita buat terus berbuat amal baik, itu justru pas di 11 bulan ke depan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang komen juga, Mas, ngapain sih Ramadan perlu persiapan lebih? Itu kan kita dari kecil udah biasa kali gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita bedakan. Bahwa kemudian puasanya kita dulu ketika kecil, itu kan kadang-kala karena memang cuma men-challenge diri kita sendiri ya, atau mungkin karena lingkungan, karena teman-teman kita pada puasa. Nah, sekarang kita buat puasa kita ini nggak sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa kita memang benar-benar berkualitas. Yang bahkan dulu di zaman Rasulullah yang namanya puasa Ramadan, itu bahkan sempat-sempatnya perang gitu ya. Kalau nggak salah di perang Badar dan perang Azab gitu ya. Di situ di mana kemudian Rasulullah lagi sama capek-capeknya, sama lapar-laparnya dengan kita di bulan Ramadan, tapi sempat-sempatnya melakukan amal soleh, tetap mengibadah, tetap membaca Quran, dan sembari perang. Itu kan dahsyat gitu ya. Padahal kalau kemudian dibandingkan dengan kita ini kan mungkin jam 11 siang, jam 2 siang itu kan udah mulai ngeluh. Wah, udah lapar lah, udah haus lah, dan sebagainya. Nah, maka kalau misalnya mau disandingkan dengan para sahabat tuh, kok kayaknya cupu banget gitu ya kita ini. Nah, maka kemudian juga nanti menjadi pertanyaan, Mas, nanti ketika kita sudah memasuki Idul Fitri, bagaimana kita menjaga silaturahmi? Padahal kan kita tetap harus melakukan protokol kesehatan gitu ya, jadi harus silaturahminya jarak jauh, harus social distancing gitu ya. Nah, terus bagaimana kemudian kita melakukan persiapan Idul Fitri yang baik? Nah, kalau saya pribadi, Idul Fitri ini nggak perlu kita siapin. Yang perlu kita siapin adalah Ramadan ini, yang perlu benar-benar kita maksimalkan performanya itu justru pada saat Ramadan ini. Insya Allah kalau Ramadannya baik, maka nanti pas Idul Fitri itu vibes-nya kita untuk kemudian atmosfer Ramadan itu akan terjaga selama 11 bulan ke depan. Kayak gitu. Next, Mas. Nah, ini hadis yang sangat-sangat sering ya diulang-ulang oleh para ustadz maupun para pak kiai gitu ya. Jangan sampai di hadis riwayat At-Tabrani gitu ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini kan sebenarnya ayatnya nyindir kita banget gitu ya. Nyindir kita seluruh makhluk hidup, makhluk manusia di Indonesia yang kadang yang namanya puasa Ramadan itu karena merasa biasa aja, karena saking merasa biasa, itu kemudian mereka nggak sadar bahwa ternyata tetap selama Ramadan itu ngegosip gitu ya, tetap selama Ramadan itu kemudian ngomong hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kemudian sebenarnya itu adalah hal-hal sia-sia kayak gitu. Nah, makanya kemudian di Ramadan ini kita benar-benar untuk kemudian menjaga kita naikkan level puasa kita untuk kemudian bisa berada di level orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi nggak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga benar-benar menahan hal-hal yang lain, termasuk emosi, termasuk ngomongin orang, termasuk ngegibah, termasuk ngomongin hal yang tidak penting. Nah, itu kemudian kita kurangi selama Ramadan, agar memang benar-benar puasa kita ini bisa benar-benar sempurna, kayak gitu.
Nah, makanya tadi saya bilang, maka Ramadan ini nggak boleh kita ini punya waktu luang. Harus kita sibukkan diri kita sesibuk-sibuknya. Kalaupun mau istirahat tuh ya secukupnya aja. Jadi misalnya mau tidur siang ya setengah jam sebelum sholat zuhur itu qailullah gitu ya, bahwa kemudian Rasulullah juga melakukan itu. Jadi itu kemudian akan menambah semangat kita, nambah stamina kita biar kuat untuk kemudian nanti apalagi di 10 hari Lailatul Qadar gitu ya, 10 hari terakhir Ramadan gitu. Next lagi. Nah, bahkan kemudian kita juga sering gitu ya, kemudian diingetin sebenarnya Ramadan ini di ayat berapa sih di Al-Qur'an? Next lagi, Mas. Kadang-kadang kita nyebutnya paling sering cuma di surat Al-Baqarah ayat 183 gitu ya. Padahal Ramadan sendiri itu kemudian dimention sama Allah itu justru di 184, 185, 186 dan 187 gitu ya. Nah, di situ justru literally disebut bahwa ini yang disebut dengan puasa Ramadan gitu ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, tujuan kita puasa di bulan Ramadan itu sebenarnya nggak cuma lalakum tatakun ya, di 183 kan dijelaskan bahwa kita ini berpuasa agar menjadi orang bertakwa. Nah, ternyata nggak cukup di situ teman-teman semuanya, yaitu kemudian di 85 gitu ya disebutkan lalakum tashkurun, agar kita ini mendapatkan petunjuk dan kita biar bisa bersyukur. Dan kemudian di 186 itu kemudian juga Allah ngingetin kita Allah kemudian berharap kita ini menjadi pribadi yang yarsudun agar memperoleh kebenaran. Jadi yang kemudian sering kita dengar kan Ramadan cuma biar kita bertakwa gitu ya, tapi sebenarnya ada poin-poin lain yang perlu kemudian kita pahami juga, yaitu selain la'alakum tattaqun, kita ini juga diharapkan sama Allah menjadi pribadi yang la'alakum tashkurun, pribadi yang bersyukur, dan yang terakhir adalah la'alakum yarsudun, pribadi yang bisa kemudian memperoleh kebenaran dan lebih peka lagi dalam membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk gitu. Nah, jadi Ramadan kita hari ini itu kemudian harus kemudian kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini jadi pribadi yang rugi ya, seperti yang tadi saya mention di awal. Jangan sampai malaikat Jibril itu gemes sama kita gara-gara kita termasuk orang-orang yang Ramadan itu nggak dapat apa-apa, kan sedih gitu ya. Nah, jadi mumpung kita masih punya 10 hari terakhir Ramadan yang bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka kita fullkan semangat kita, fullkan usaha kita, agar nanti di hari yang fitri, kita ini benar-benar layak disebut sebagai pribadi yang kembali suci. Kayak gitu. Next lagi, Mas. Nah, next lagi aja. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan agar maksimal menyambut Idul Fitri? Next, ya jelas yang pertama yang perlu kita lakukan adalah please buat target mau ngapain aja. Nah, jadi yang namanya manusia itu default ya, itu sebenarnya tidak terkonsep dengan baik gitu ya. Kita ini kalau kemudian nggak jelas mau ngapain aja, mau bikin list sehari ini mau ngapain aja, biasanya itu kita kemudian cenderung melakukan sesuatu nggak terarah. Nah, maka biar kita ini lebih terarah dan lebih jelas seharian ini mau ngapain aja, maka please buat targetnya kita ini mau ngapain aja. Next, Mas. Nah, target yang dimaksud tuh misalnya dalam sehari itu kita mau ngapain aja selama Ramadan ini. Kan mumpung nih masih ada 10 hari Ramadan. Nah, maka kita bisa maksimalkan selama 10 hari Ramadan terakhir ini, kita mau maksimalkan yang bagian apa aja. Misal, teman-teman yang tadi merasa kurang di bagian soal membaca Quran, yuk kita pasang target one day one juice gitu ya. One day one juice sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kan kalau misalnya kita bagi dalam satu juz Al-Quran, itu kan isinya 20 halaman ya. Nah, kita bagi aja 20 halaman Quran ini dibagi dengan sholat 5 waktu. Nah, anggaplah nanti setiap sekali sholat, itu kemudian teman-teman membaca 4 halaman. 4 halaman itu kan nggak lama ya, sekitar 10-15 menit, insya Allah gitu ya. Nah, dari situ, ketika teman-teman selesai sholat isya, membaca 4 halaman, maka kemudian teman-teman selesai 1 juz. Nah, itu kan sebenarnya nggak sulit. Yang kemudian teman-teman tinggal yakini, tinggal kemudian lakukan bahwa insya Allah ya, itu akan mudah baik-baik saja kayak gitu. Nah, terus yang kedua, misalnya mau memperbaiki bagian sholat berjamaah, yang kita mungkin selama pandemi ini agak-agak terganggu ya, bagaimana kemudian kita bisa sholat berjamaah on time di masjid, itu kan kita agak terhalang. Nah, mumpung di bulan Ramadan dan kita juga memastikan ke masjid-masjid di kampung atau di dekat kampus gitu ya, yang sekiranya sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu kemudian kita bisa sholat on time berjamaah di masjid yang kita mungkin selama
kemarin-kemarin karena juga ada pandemi, kita juga jarang sholat on time berjamaah di masjid. Nah, sekarang mumpung ada momennya di bulan Ramadan, kita coba untuk perketat lagi, kita coba perbaiki lagi, kita buat lebih banyak bisa sholat on time berjamaah di masjid. Nah, terus yang kemudian pengen berlatih public speaking ya, sekaligus berlatih menjadi penceramah. Nah, saya sarankan juga nih, mungkin di beberapa masjid sudah ada ya, yang kemudian ada kajian subuh atau kultum ya, kultum subuh atau kultum tarawih. Nah, silakan teman-teman latih dirinya, itu kemudian mencobalah untuk kemudian ngisi kultum. Ngisi kultum itu nggak lama teman-teman, semuanya cuma 7 menit. 7 menit itu kayak kita stand up comedy gitu ya. 7 menit itu sebenarnya bikin materinya juga nggak terlalu banyak. Teman-teman cuma tinggal ambil satu ayat, kemudian kita baca Arabnya, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian kita baca tafsirnya, selesai. Nah, bahkan kalau misalnya teman-teman mau search di YouTube, ada seorang ustadz, misalnya Ustadz Hanan Atakilah, atau Ustadz Salim Mafilah, Ustadz Umar Mita gitu ya. Nah, teman-teman nyatet aja apa poin-poin yang beliau sampaikan, terus kita copy paste gitu ya. Kemudian kita pakai selama kita khutbah, itu sudah sah gitu ya. Insya Allah itu akan melatih kemampuan kita berpublic speaking di depan khalayak, di depan umum gitu ya. Juga termasuk kita juga akan dapat pahala menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya mumpung bulan Ramadan itu banyak banget panggung yang disediakan buat kita agar kita ini naik levelnya, naik kebaikannya kayak gitu. Atau yang mungkin mau menambah kemampuannya dalam soal sedekah gitu ya, yang tadinya mungkin di luar bulan Ramadan agak-agak pelit gitu ya. Nah, di Ramadan ini sebenarnya momen yang bagus agar kita ini mau ataupun mudah untuk yang namanya bersedekah. Dan ingat, di bulan Ramadan ini nggak cuma kemudian dikalikan 10 kali lipat, tapi kemudian sampai 700 kali lipat gitu ya. Nah, itu kan momen yang enak banget untuk kita bisa bersedekah dengan bentuk apapun. Yang kemudian mungkin agak kesulitan soal keuangan, coba sedekahnya ikut kemudian mempersiapkan buka bersama gitu ya, ataupun misalnya kalau saya kebetulan di dekat Masjid Joko Karyan ini ya, itu kemudian kita bisa membantu persiapan iftornya, kita nyiapin makanan sebanyak 2.000 porsi, itu kan juga pahala yang besar ya. Bahkan ngelipetin kardus untuk jadi makanannya aja udah jadi pahala yang insya Allah itu kemudian jadi pahala orang berpuasa gitu ya. Nah kan ada hadis juga di riwayat Bukhari, kalau nggak salah, bahwa kemudian Rasulullah menyampaikan kita ini memberi makan orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kan enak ya, kita udah dapat insya Allah kita ya dapat pahala puasa 1, terus kemudian kita nyiapin makanan buat orang berbuka 10 orang, kita dapat pahala 10 orang, itu kan enak gitu ya. Nah maka teman-teman yang dirahmati Allah, inilah banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita agar benar-benar layak untuk disebut fitri di hari yang fitri. Nah, termasuk nanti tambahin soal sholat duha ataupun sholat tahajud, sholat lail, sholat taraweh, itu kemudian teman-teman bisa kemudian kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Next, Mas. Oke, berikutnya adalah yang kedua. Nah, ini yang kemudian perlu banget ya. Tadi kita udah udah membuat list nih, kita to-do list-nya mau ngapain aja untuk kemudian menambah amalan, menambah kebaikannya. Nah, yang kedua, ini juga nggak kalah penting teman-teman semuanya. Jangan sampai kita ini juga udah banyak pahalanya, tetapi pahalanya kita kurangin sendiri. Nah, gara-gara apa? Pahala yang tadi kita udah tumpuk banyak-banyak gitu ya, kemudian kita malah justru buang-buang sendiri, kita kasih kepada orang lain, gara-gara yang kedua ini. Kita mau jangan sampai kita ini melakukan amalan yang sia-sia, atau hindari amalan yang sia-sia. Yang kemudian sebenarnya kita seringnya itu nggak sadar kalau sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Apa aja contohnya? Next, Mas. Jadi kan ngeselin ya. Nah, ini amalan-amalan sia-sia yang paling sering banget kita lakukan ketika sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, bahkan nauzubillah ya, sampai kita lagi puasa Ramadan saja, kita tetap melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Ngeselin nggak sih? Karena kita nggak sadar kalau kemudian sedang melakukan hal-hal yang ini. Yang pertama adalah menggibah, menggunjing, gosip gitu ya. Ini adalah perkara yang kemudian jujur ya sebagai manusia, menggosip itu perkara yang nikmat banget gak sih? Nah, karena ya itu tadi kita ngomongin kekurangan orang yang padahal kita ini sebenarnya nggak ngaca. Kita sendiri kan juga banyak kekurangan gitu ya. Nah, padahal yang namanya menggunjing, menggibah ini kalau misalnya kita mau resapi dalam-dalam ya, maka Rasulullah juga ngingetin kita di hadis riwayat Muslim gitu ya, bahwa perumpamaan orang-orang yang sedang menggosip atau menggibah saudaranya sendiri itu seperti dia memakan bangkainya saudaranya sendiri.
itu kan serem ya teman-teman semuanya. Ini saya bikin studi kasus gitu ya. Misalnya nih teman-teman lagi di jalan, ketemu sama bangkai tikus yang fresh from the oven, alias seger, baru dilindes sama motor atau mobil gitu ya. Kira-kira dengan logika teman-teman semuanya, mau nggak kemudian ngambil bangkai tikus tersebut, kemudian dibawa pulang, lalu digoreng, terus dimakan bareng-bareng dengan keluarganya? Logika kita pasti akan jawabnya, ya enggak lah mas, itu tikus. Tapi kan seger. Ya nggak mau, tetap nggak mau gitu ya. Ya udah kita ganti. Kalau kemudian kita ganti dengan ayam, wah ayamnya baru mati, kelindes motor gitu ya, terus baru banget mati gitu ya. Kira-kira mau nggak teman-teman bawa pulang ayamnya, kemudian dibersihkan, lalu digoreng, kemudian teman-teman makan bersama keluarga? Kira-kira mau nggak? Kan tetap nggak mau gitu ya. Karena apa? Ya itu bangkai gitu ya. Nah, maka yang namanya menggibah, itu nggak sekedar makan cuma bangkai tikus, nggak sekedar cuma makan bangkai ayam, tapi nauzubillah teman-teman semuanya, itu justru makan bangkai temannya sendiri. Walaupun mungkin kelakuan temannya kayak bangkai gitu ya. Nah, di situ teman-teman semua yang dirahmati Allah, perlu kemudian kita pertajam kemampuan diri kita ini agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu ya, hal-hal yang sia-sia seperti yang kemudian yang namanya menggunjing. Karena ya kita reminder diri kita ketika kita gunjing, kita ingat-ingat bahwa kita ini sedang lagi makan bangkai teman kita sendiri, kan nggak enak ya, jijik gitu ya. Nah, terus yang kedua, perkara hal yang tidak penting lagi, yang sia-sia lagi adalah soal riya. Riya ini juga kadang-kadang nggak sadar teman-teman semuanya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan kadang-kala ada perasaan kita ini pengen ngupload kegiatan Ramadan kita mau ngapain gitu ya. Misalnya teman-teman habis selesai baca 1 juz non-stop gitu ya. Nah, teman-teman foto Al-Qur'annya, kemudian bikin Insta story. Nah, di situ teman-teman mungkin kalimatnya mungkin nggak mau sombong gitu ya, tetapi ada kesan riya di situ. Jadi nulisnya itu, waduh, alhamdulillah saya haus, tapi insya Allah hausnya karena Allah gitu ya, upload jeder gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalimatnya nggak riak-riak banget gitu ya, tapi di situ ada kesan kita kemudian ketika sudah selesai ngupload, ada sedikit terbesit di hati kita, ada rasa bangga. Wah, udah bangga nih selesai 1 juz dalam 1 hari. Nah, ketika kemudian ada perasaan bangga di situ, ketika kemudian teman-teman pengen dipuji oleh orang lain, maka hati-hati teman-teman semuanya, di situ kita sebenarnya lagi riya. Nah, riya itu sama Rasulullah juga dijelaskan, perumpamaan orang yang riya itu, pahalanya itu seperti api yang membakar kayu gitu ya, yang kemudian kayunya habis tidak bersisa. Kan sedih teman-teman semuanya, teman-teman udah capek-capek 1 hari ngebaca 1 juz, anggaplah waktunya 1 jam nonstop, haus-haus, selesai baca, amalannya tuh nggak ada, kan kesel ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati sama perkara ria ini, jangan sampai amalan-amalan soleh kita itu kemudian hilang gara-gara perkara ria ini. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ngupload yang kemudian sifatnya teman-teman pengen ngajakin teman-temannya mau ngaji ataupun mau sholat duha dan sebagainya, itu uploadlah sebelum teman-teman melakukan hal itu. Biar amalannya nggak hilang, kayak gitu kan. Jadi misalnya teman-teman mau ngaji nih, nah foto dulu upload gitu ya. Kalimatnya diganti, yuk guys kita sehari ini bisa selesaiin 1 atau 2 juz. Yuk kita balapan bareng-bareng. Fastabiqul khairat. Nah, upload. Insya Allah itu lebih aman. Karena apa? Teman-teman belum melakukan amalan itu gitu ya. Atau misalnya mau sholat duha. Yuk guys, sholat duha. Sholat duha itu dia di riwayat Muslim dijelaskan seperti sedekahnya 206 sendi di tubuh kita. Upload, berat gitu ya. Nah, itu insya Allah lebih aman. Karena teman-teman belum melakukan amalan itu. Dan ya sekali lagi biar kita nggak ria, itu simple. Kemudian jangan sampai ada perasaan bangga di dalam diri kita gitu. Oke ya. Nah, next lagi Mas. Nah, termasuk perkara medsos teman-teman semuanya, hati-hati dalam medsos ini. Kemudian apalagi kalau kemudian di medsos hari ini tuh di grup WhatsApp keluarga gitu ya, kadang-kadang ada berita hoax yang disebar dengan begitu viralnya gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam perkara medsos ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebarkan sesuatu yang kemudian nauzubillah itu tidak benar, atau minimal bahkan yang kita sebar ini tidak bermanfaat. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita termakan berita-berita hoax dan kemudian kita malah nggak sadar menyebarkannya kepada teman-teman kita ataupun keluarga kita di luar sana. Gitu. Nah, next Mas. Nah, ada kaidah yang perlu dipahami teman-teman semua yang dirahmati Allah, saat kita mendapatkan berita atau share-sharean tentang berita yang belum jelas kebenarannya, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita cek dulu beritanya, kira-kira beritanya ini benar atau enggak.
Nah, kalau beritanya itu kemudian salah atau tidak benar, atau bahkan ragu-ragu ini beritanya benar atau enggak, maka satu hal yang perlu kalian lakukan adalah teman-teman tidak perlu meng-share berita tersebut. Titik. Nggak boleh ditawar gitu ya. Nah, kalau misalnya beritanya itu kemudian benar, nah maka lanjut ke saringan yang kedua. Nah, maka ketika berita ini benar, maka sebelum kita share, kita harus pastikan dulu. Kalau kemudian berita ini benar, kira-kira mau kita masuk ke saringan kedua ya, kira-kira kalau berita ini benar, kira-kira bermanfaat nggak kalau mau disebarin? Kalau kemudian tidak bermanfaat, ya udah, mending nggak usah di-share. Nah, kalau bermanfaat, ya udah, monggo silakan kemudian baru boleh di-share. Nah, di situ ini saringan yang kemudian menjadi saringan ampuh agar kita ini terhindar dari men-share sesuatu yang nauzubillah tidak berguna buat kita kayak gitu ya. Nah, maka dengan dua saringan ini, yang pertama adalah saringan kita pastikan beritanya itu benar, yang kedua pastikan beritanya itu bermanfaat untuk kita share kayak gitu. Next lagi, Mas. Nah, selanjutnya adalah perkara yang ketiga. Nah, mumpung kita masih bulan Ramadan, mumpung vibes-nya masih enak, kita bisa perkuat pengetahuan agama kita. Nah, perkuat pengetahuan ini agar kemudian kita ini memang benar-benar menjalani puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan benar-benar memahami apa yang kita lakukan, dan termasuk kita memperkuat pengetahuan di luar sekedar puasa Ramadan. Yang mungkin kita yang tadinya nggak tahu perkara sholat dengan detail, nah mumpung di bulan Ramadan kan banyak ya kajian-kajian offline ataupun kajian-kajian online, di mana kita bisa mengupdate kemampuan atau pengetahuan agama kita. Nah, maka mumpung bulan Ramadan vibes-nya enak, kemudian teman-temannya banyak, dan kajian-kajian juga berserakan gitu ya, saking banyaknya. Nah, maka teman-teman yuk kita perkuat pengetahuan agama kita, toh ini juga menambah keberkahan ilmu yang kita miliki. Gitu. Next, Mas. Nah, contoh kayak pertanyaan kayak gini ya. Kita yang tadi sudah sholat tarawih tadi malam, sama mungkin offline di masjid gitu ya. Kita udah sholat tarawih bareng imam sampai sholat witir. Nah, terus besok paginya bangun sahur, kita mau sholat tahajud lagi boleh nggak? Nah, ini kan perkara yang mungkin sebenarnya sederhana, cuma masih banyak teman-teman kita di luar sana tuh yang nggak tahu, wah ini jawabannya apa kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak ada 3 pendapat gitu ya dalam berbagai mazhab gitu ya. Yang pertama boleh gitu ya, yang penting tidak kemudian melakukan witir lagi. Terus yang kedua boleh kemudian dengan melakukan 1 rakaat dulu, baru kemudian menggenapi dengan sholat lail yang lain atau sholat tahajud yang lain. Terus yang ketiga apa ya, kok saya lupa saat ini. Nah, yang ketiga itu kemudian tetap kemudian sholat sholat lail, tapi kemudian boleh dengan melakukan witir lagi. Nah, witirnya itu kemudian dibuat ganjil ya, jangan sampai kemudian menjadi genap. Kalau tadi witirnya misalnya tadi malam witirnya 3 rakaat, nah maka nanti witirnya dibuat satu atau 2 rakaat gitu ya, yang kemudian membuatnya itu tetap menjadi witir lagi. Nah, jadi 3 pendapat itu yang kemudian memang yang diyakini boleh kita lakukan ketika berhadapan dengan pertanyaan seperti ini. Gitu. Nah, memang tapi jumhur ulama menyebutkan memang baiknya adalah tetap kemudian kita boleh melakukan sholat lail tanpa kemudian melakukan sholat witir lagi. Karena kan yang namanya sholat itu kan sholat nutup gitu ya. Nah, tapi ketika kita ini melakukan sholat tahajud atau sholat lail, yang penting lakukan dalam jumlah yang genap. Oke, next, Mas. Nah, nanti teman-teman bisa ya kemudian perbanyak pengetahuannya soal bagaimana sholat berjamaah, dan atau mungkin perkara muamalah ya, yaitu perkara kita kapan baiknya kita makan malam gitu. Nah, itu silakan dipertimbangkan masing-masing gitu ya. Nah, terus doa berbuka puasa itu yang benar seperti apa. Terus kemudian sahur itu batasnya ketika ada imsak atau pas azan subuh gitu ya. Nah, ini perkara-perkara yang kemudian sebenarnya banyak berseliweran di sekitar kita, dan memang banyak juga teman-teman kita yang belum tahu jawabannya secara detail. Nah, maka kita yang mungkin punya akses lebih banyak, kita punya kesempatan lebih banyak, yuk kita perkuat pengetahuan agama kita. Gitu. Next lagi, Mas. Nah, bahkan saya bikin kayak gini ya, ikhtilaf ulama terkait puasa Ramadan. Nah, ini yang kemudian dikumpulkan dari Rumah Fikih ya. Kalau teman-teman mau tanya perkara fikih itu paling enak buka di rumahfikih.com. Di situ jawabannya lengkap banget. Gitu ya. Nah, yang pertama, nah ini sebenarnya udah lewat gitu, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan. Bagaimana hukum puasa kita di hari Syak? Hari Syak itu adalah hari yang meragukan. Biasanya di hari 29 atau 30 Syakban. Nah, jadi ketika teman-teman berada di hari itu,
itu kemudian berbagai jumhur ulama menyebutkan kita baiknya adalah makruh gitu ya untuk melakukan yang namanya puasa di hari terakhir bulan Sya'ban, karena menurut para ulama dijelaskan ketika kemudian kita di hari terakhir besoknya Ramadan gitu ya, nah di hari Sya'ban hari 30 atau 29 Sya'ban itu baiknya kemudian kita tidak berpuasa. Agar apa? Nanti ketika menyambut Ramadan itu kerasa vibes Ramadannya. Jadi benar-benar wah ini puasa Ramadan beneran kayak gitu. Nah, itu pendapat dari para ulama gitu ya. Walaupun ada satu pendapat di pendapat Hanafi gitu ya, bahwa kemudian kita diperbolehkan untuk berpuasa kalau memang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kita. Kayak kemarin Ramadan kita tahun ini ya, kita kan mulai puasa Ramadan tanggal 13 April ya. Nah, 12 April itu kan jatuh di hari Senin. Nah, itu kan kalau kita mengikut pendapat para ulama, itu sebaiknya memang tidak usah berpuasa. Nah, tapi ketika misalnya teman-teman punya kebiasaan puasa Senin Kamis yang dilakukan sudah rutin bertahun-tahun, atau mungkin hobi puasa Daud gitu ya, nah itu silakan tetap menjalankan, nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kebiasaan rutin itu, ya baiknya kemudian tidak usah berpuasa di tanggal 29 atau 30 Sya'ban tersebut. Karena ya kita menyambut Ramadan dengan senang gitu ya. Nah, kita kemudian baiknya di hari terakhir Sya'ban itu tidak perlu berpuasa. Next. Nah, kemudian, ini niat puasa Ramadan. Nah, ini mungkin teman-teman jangan sampai terlewat ya. Ini perkara yang sangat-sangat penting, yaitu soal bagaimana kita berniat selama Ramadan. Nah, ini di jumhur ulama enak jawabannya jadi satu gitu ya. Bahwa kemudian di jumhur ulama, terutama di mazhab Hambali, Syafi'i, dan Hanafi, itu kemudian niat puasa itu setiap malam, karena ataupun setiap mau puasa gitu ya, karena dikiaskan itu kemudian seperti kita sedang melakukan ibadah sholat gitu ya. Ketika kita mau sholat itu kan niatnya juga setiap kali mau sholat, bukan kemudian selama 1 bulan gitu ya. Tetapi di pendapatnya Imam Maliki bahwa yang namanya Ramadan itu adalah sebulan gitu ya. Nah, itu kemudian boleh kemudian dirapel ketika di awal Ramadan kita langsung berpuasa untuk meniatkannya selama 1 bulan gitu. Walaupun di Imam Malik sendiri gitu ya, kalau kemudian kita membaca kisah Imam Malik ini ketika kemudian 1 bulan beliau puasanya dirapel gitu ya, niat berpuasa itu dirapel, tapi beliau sebenarnya juga tiap malam juga mengulang niatnya. Nah, ini untuk kemudian berjaga-jaga ya. Jadi baiknya ketika kemudian misalnya di 1 Ramadan kemarin kita merapel, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama sebulan karena Allah Ta'ala gitu ya. Nah, itu boleh kemudian kita ngulang tiap hari niatnya. Nah, di situ untuk kemudian mencemurnakan niat kita selama puasa Ramadan biar kemudian makin mantep kayak gitu. Next lagi. Nah, apakah berpekam membatalkan puasa? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, secara jumhur ulama atau kebanyakan ulama itu berpendapat yang namanya berpekam itu tidak membatalkan puasa. Jadi, silakan yang mungkin misalnya punya kebiasaan berpekam. Nah, bekam ini juga kemudian hukumnya dikiaskan juga buat teman-teman yang mau berdonor darah. Nah, jadi donor darah berpekam ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau saya pribadi menambahkan ya dengan catatan teman-teman dalam kondisi fit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pas Ramadan gini biasanya stok darah di PMI itu juga kadang-kadang tipis gitu ya, karena orang-orang takut karena nggak tahu gitu ya, wah nanti kalau pas donor darah ketika puasa malah khawatirnya membatalkan puasa. Padahal sebenarnya enggak. Yang penting teman-teman dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, insya Allah donor darah saat berpuasa itu tidak masalah kayak gitu. Nah, tapi kalau di mazhab Hambali pendapatnya batal ya. Nah, jadi tapi kita enaknya ambil jumhur aja. Jumhurnya nggak batal kayak gitu. Next lagi. Nah, apakah sikat gigi makruh? Nah, jawabannya macam-macam ya. Kalau di Hanafi, Maliki itu tidak makruh. Jadi ya udah silakan sikat gigi aja. Tapi di Syafi'i dan Hambali itu kemudian menyebutkan hukumnya adalah makruh. Di situ kemudian kenapa mengambil pendapat makruh? Karena berpedoman pada hadis nafasnya orang yang berpuasa itu berbau minyak kasturi ya. Nah, sayangnya ini teman-teman semuanya, nah di situ terusan hadisnya adalah di sisi Allah. Nah, kalau di sisi manusia tetap bau gitu ya. Nah, jadi kalau win-win solusinya adalah teman-teman kalau mau sikat gigilah sebelum azan subuh. Nah, itu enak. Jadi sikat gigi ketika sebelum azan subuh insya Allah aman karena belum masuk waktu mulai kita berpuasa kayak gitu. Next lagi.
Kayaknya di skip aja deh Mas, skip terus sampai ke bawah terus. Nah nanti kalau misalnya teman mau baca aja ya, nanti filenya dibagi-bagi aja nggak masalah. Nah stop di sini. Nah kemudian terkait dengan kita di selama Idul Fitri gitu ya, kalau kemudian kita sudah mulai masuk bulan Syawal, nah nanti ada perkara yang kemudian sering ditanyakan nih, yaitu soal yang namanya puasa Syawal. Nah terutama teman-teman yang putri yang tanya, karena ketika bulan Ramadan normalnya wanita kan biasanya ada waktu liburnya ya, karena haid atau datang bulan, biasanya mungkin 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu gitu ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika kita sudah mulai masuk bulan Syawal, apakah kita ini boleh puasa Syawal sebelum membayar qada Ramadan atau membayar hutangnya ketika Ramadan kemarin? Nah, di pendapat Hanafi itu boleh. Jadi silakan teman-teman puasa Syawal dulu baru kemudian mengqada, nggak masalah. Nah, tapi kalau di pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu hukumnya adalah makruh. Kenapa kemudian makruh? Karena di sini adalah pedomannya bahwa yang namanya mengqada puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib ya. Sementara derajat yang namanya ibadah wajib itu di atas yang namanya ibadah sunnah. Puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Nah, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, ketika kemudian teman-teman masih punya hutang Ramadan, maka di mazhab Syafi'i dan Maliki itu kemudian sarannya adalah baiknya dilunasin dulu hutangnya, baru kemudian melakukan ibadah yang namanya puasa Syawal kayak gitu. Nah, yang lebih mantap lagi pendapatnya Imam Hambali nih. Itu kemudian beliau berpendapat bahwa tidak boleh kemudian melakukan puasa Syawal sebelum mengqada Ramadan. Jadi selesaikan dulu qadanya baru boleh melakukan puasa Syawal. Bahkan ada sedikit ulama di mazhab Hambali juga menyebutkan kalau kemudian ada orang yang berpuasa Syawal sebelum mengqada Ramadan, itu maka puasa Syawalnya haram gitu ya, bahkan gugur. Nah, jadi kalau win-win solusinya paling enak adalah ngikutin Imam Syafi'i dan Maliki ya. Kita selesaiin dulu puasa qadanya, qada Ramadannya, baru kemudian kita selesaikan puasa Syawalnya. Karena puasa Syawal ini keutamanya juga luar biasa ya teman-teman, di hadis riwayat Bukhari, barang siapa kemudian puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia ini berpuasa sepanjang tahun gitu ya. Jadi pahalanya setahun penuh kita ini sedang berpuasa. Jadi jangan sampai kita kelewatan sama yang namanya ibadah di bulan Syawal ini, yaitu yang namanya puasa Syawal gitu. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana indikator kita ini apakah sudah berhasil belum di bulan Ramadan? Apakah kita bisa kemudian menjaga vibes-nya Ramadan itu bisa terjaga sampai di luar bulan Ramadan? Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita ngeceknya? Next, Mas. Nah, ngeceknya dengan ini teman-teman semuanya. Nah, kita ini makin soleh atau enggak, dan kita ini merasa makin diawasi Allah atau enggak. Jadi ketika mau melakukan maksiat, ketika di bulan selain Ramadan ya, kita ngerasanya enteng-enteng aja, kayak mau gosip lah, mau ngapa-ngapain, itu kayak kita nggak ada remnya ya. Nah, tetapi setelah Ramadan kita merasa kemudian masuk gitu ya, mau kemudian ada remnya ketika mau melakukan hal-hal buruk, maka itu adalah indikator bahwa kita sukses di Ramadannya. Terus akhlak kita juga membaik, amal soleh kita makin mudah, dan kita juga makin sering mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, insya Allah dengan indikator-indikator ini bahwa kita makin kemudian dekat sama yang namanya Ramadan kita sukses. Next lagi, Mas. Terakhir nih, nah kemudian bagaimana kita menjaga silaturahmi saat pandemi gini? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, silaturahmi atau silaturahim gitu ya, itu kemudian sebenarnya kalau secara pengertian harfiahnya ya, itu kemudian dilakukan di antar keluarga saja. Jadi kalau misalnya kita yang namanya menyambung silaturahmi itu berarti kan kalau nyambung itu kan ada sesuatu yang putus dulu. Nah, silaturahmi yang utama itu justru dilakukan pada keluarga kita. Kan biasanya mungkin kalau di kasus-kasus keluarga orang di luar sana gitu ya, itu kan mungkin ada yang ribut soal harta warisan, ribut soal adik kakak, soal hutang dan sebagainya, dan sempat misalnya selama di luar bulan Ramadan, itu kemudian hubungannya putus, atau kemudian nggak saling bertegur sapa. Nah, itulah yang kemudian paling penting untuk kita sambung lagi silaturahminya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah sama kakaknya atau adiknya, nah, ketika kemudian di Idul Fitri, ketika kemudian di Ramadan ini, maka ini adalah momen yang baik untuk kemudian kita sambung lagi silaturahminya. Yang tadinya kemudian sempat putus, yuk kita sambung silaturahminya lagi. Nah, kalau kemudian sama teman, sama kawan-kawan atau sama guru dan sebagainya, itu lebih ke yang namanya menjaga silaturahmi, bukan nyambung lagi. Karena insya Allah yang namanya silaturahmi kepada teman, kepada kakak, kepada saudara, kepada teman, kepada kawan, kepada saudara, kepada guru ataupun orang-orang di luar keluarga gitu ya,
itu lebih kemudian kita akan menjaga, bukan lagi soal menyambung kayak gitu. Nah, lantas bagaimana cara-cara kita silaturahmi? Next, teman-teman semuanya. Nah, ini macam-macam ya, mumpung pas pandemi ya kita pakai video call, pakai grup chat, ngirim kartu ucapan, kirim parcel, ngirim THR. Nah, itu bisa dengan saldo OVO, saldo GoPay, saldo Dana atau saldo Link aja dan sebagainya. Insya Allah itu juga adalah salah satu cara-cara kita untuk menyambung silaturahmi. Dan yang paling penting teman-teman semuanya, silaturahmi paling penting itu kemudian kita dengan cara saling mendoakan atau saling kirim doa. Insya Allah itu juga akan sangat bermanfaat dalam kehidupan teman-teman kita, kehidupan saudara-saudara kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan orang tua kita, dan bahkan adik kakak kita. Nah, itu yang insya Allah lebih penting dalam rangka menjaga silaturahmi di antara keluarga maupun di antara teman-teman kita di luar sana. Begitu teman-teman semua yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, sangat jelas, keren, menginspirasi. Kita buka sesi tanya jawab sekitar 5-10 menit. Monggo teman-teman yang kepo-kepo ingin bertanya kepada Ustadz Alfredo nih, mumpung beliau padat banget kegiatan di Masjid Jogokarian ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Monggo teman-teman. Ada yang oke, Mahdi Rais Pangestu, monggo. Mas Mahdi silakan langsung saja on cam-nya. Sebentar saya izin keluar bentar ya. Ada yang mau. Oke, Tat, siap. Oh, jadi memang kalau teman-teman tahu Masjid Jogokarian kan kegiatannya sangat padat sekali, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi kan teman-teman pasti sudah nonton tuh di media sosial yang ramai Masjid Jogokarian menggalang dana untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402. Keren sekali. Semoga kita doakan. Semoga niat baik ini menjadi amal untuk seluruh orang-orang yang berwakaf. Oke, pertanyaannya boleh dipersiapkan dulu ya Mas Mahdi ya, supaya nanti pas Ustadz masuk langsung bisa ditanyakan. Yang lain juga boleh kok, karena kita masih ada waktu. Memang keren sekali ini Ustadz kita. Semoga sehat selalu, Tat. Oke, kita masih menunggu Pak Ustadznya ya. Nah, pertanyaannya boleh disiapkan ya, Mas Mahdi. Nah, ini dia sudah ada yang bertanya Mbak Uca ya. Nanti ditanyakan langsung saja ya. Kita ada waktu sampai 17.10 nanti. Kita juga harus foto bareng terlebih dahulu. Oke, Uca, silakan Uca dulu ya. Jadi sudah ada pertanyaan yang masuk, Mbak Uca dan Mas Mahdi. Nanti Uca dulu ya, boleh langsung ditanyakan ketika Ustadznya sudah masuk lagi. Jadi memang Ustadz Alfredo ini aktif sekali di Masjid Jogokarian, teman-teman. Satu tim dengan Ustadz Salim Afillah, Ustadz Umar Mita, Ustadz Jazir. Kalau teman-teman lihat kan di media sosial banyak sekali ya Ustadz Karian itu kan terkenal. Gimana, Tat? Oh, belum bergabung ternyata. Mungkin kalau offline lebih keren lagi ya, Tat ya, bisa memamerkan kemampuan silatnya. Teman-teman boleh banget kok yang mau tanya tapi nggak kesampaian waktunya, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp beliau tadi. Sudah beliau share belum ya? Atau menggunakan Instagramnya beliau. Mas Dedi Prastia mau bertanya? Waduh. Enggak. Nyoba kamera tadi. Oke, nyoba kamera. HP baru ya, Mas ya? Oke. Oke, siap. Oke, silakan. Mbak Uswatun Hasanah, silakan bertanya. Silakan. Langsung di on cam saja. Halo Mbak Uca. Izin bertanya, Ustadz. Oke, silakan. Apabila setelah Ramadan kita masih bisa merasakan
vibes Ramadan gitu, sholatnya masih mantap, ngajinya mantap, terus tetap istiqomah dalam beribadah. Apakah hal tersebut itu juga termasuk indikator orang tersebut tuh mendapatkan berkah Lailatul Qadar? Wah, mantap sekali pertanyaannya. Baik, langsung dijawab atau? Silakan langsung Pak Ustadz. Oke. Nah, insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah bahwa salah satu memang indikator kita dapat Lailatul Qadar itu bahwa kemudian kita ini memang jadi bukan kemudian Lailatul Qadar terus kita dapat sertifikat gitu, enggak ya. Tapi kemudian salah satu penciri kita ini memang dimudahkan oleh Allah dalam beribadah setelah Ramadan, kemudian kita merasa bahwa hampir kayak sepanjang tahun ini Ramadan terus gitu ya, terus kita lebih terjaga akhlak dan sebagainya. Itu memang menurut para ulama itu menjadi salah satu indikator kita ini memang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Karena memang ya sebenarnya kalau bukti secara fisik, bukti secara gamblang, lo dapat promo atau dapat kayak misalnya kita ambil promo di Shopee, Tokped gitu ya, itu kan ada tulisan lo dapat promo gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian soal Lailatul Qadar ini kemudian lebih ke tanda-tanda yang sifatnya batiniah gitu ya. Sifatnya kemudian lebih bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga vibes kita untuk kemudian tetap mau beribadah, menjaga diri kita untuk kemudian terus beramal baik, beramal soleh, terus kita ini jadi lebih bagus akhlaknya. Nah, itu kata para ulama ini menjadi salah satu indikator bahwa kita ini memang benar-benar mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, maka mumpung teman-teman semua yang dirahmati Allah, mulai malam nanti kita sudah bisa war gitu ya, kita perang promo. Nah, ini kan kayak kita biasanya promo di toko-toko online dan sebagainya, kan promonya kan rebutan banyak orang. Nah, tapi enaknya Lailatul Qadar ini, promo ini tuh nggak ada batasnya, batas orang yang dapat pahala ini tuh berapa banyak, atau flash sale, bagus banget istilahnya. Nah, flash sale itu kan kalau misalnya kita di toko-toko online dan sebagainya itu kan ada kuotanya ya, kuotanya cuma 50 atau 5 atau 10 orang. Nah, itu tapi kalau kemudian yang namanya Lailatul Qadar ini nggak ada kuota berapa orang yang dapatnya, nggak dibatasi sama Allah gitu ya. Yang penting ketika kita pas momen Lailatul Qadar itu kita beribadah, kita minta ampun sama Allah, kita benar-benar dalam kebaikan, maka insya Allah ya kita akan dapat yang insya Allah yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Dan memang nanti salah satu cirinya itu kemudian kita makin mudah mendapatkan kemudahan dalam beribadah, kemudian dalam menjaga amal-amal kita, bahkan setelah yang namanya bulan Ramadan. Gitu. Semoga menjawab. Oke, keren sekali. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, Mas Mahdi, silakan. Terakhir nih kalau terbatas. Silakan Mas Mahdi. Assalamualaikum Ustaz, cuma mau nanya ini, kan kakek saya itu udah tua ya, jadi agak risky kalau misalnya mau sholat id. Nah itu baiknya apakah saya meninggalkan kakek saya di rumah sendirian sedangkan saya sholat id, atau sholat idnya itu di rumah baru nanti sama keluarganya Ustaz? Sholat id Idul Fitri ya? Betul. Oke, siap. Baik, Mas Rais ya, bahwa kemudian yang namanya sholat id, nah kalau menurut saya pribadi gitu ya, karena memang ini juga masih masa pandemi dan sebagainya, kalau memang kita pengen ngejagain keluarga dengan lebih baik, nah maka itu justru disarankan tetap di rumah aja gitu ya. Karena insya Allah yang namanya sholat id ini kan juga perkara sunnah gitu ya, bahwa kemudian hal-hal yang sunnah ini itu kemudian derajatnya akan berada di bawah ketika berhadapan dengan yang namanya perkara wajib. Nah, perkara wajibnya apa? Perkara wajibnya adalah kita ini diwajibkan sama Allah untuk menjaga keluarga kita agar tidak terkena pandemi, agar tidak terkena wabah. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, ketika kemudian perkara wajib ini kemudian kita sandingkan dengan sholat id yang hukumnya sunnah, maka sholat id ini akan kalah. Nah, jadi lebih utama kalau menurut saya pribadi ya, dan dengan perbandingan hukum ini, maka akan lebih baik bahwa kita ini kemudian menjalankan atau melakukan sholat id sendiri di rumah dengan ya tetap kaidah sholat id gitu ya, dengan takbir 7 kali, 5 kali, terus nanti setelah sholat id ada khutbahnya, dan khutbahnya mungkin kalau teman-teman rasa Mas nanti minder ya kemudian diketawain kalau sama keluarga sendiri. Nah, itu ya udah mending khutbahnya tuh nyontek misalnya nyari di Google gitu ya, khutbah Idul Fitri Ustadz siapa gitu. Insya Allah banyak banget di Google. Itu yang kemudian saya lakukan di tahun lalu gitu ya. Kayaknya tahun ini juga akan terjadi lagi gitu ya. Karena ya memang karena khutbah atau ngasih ceramah di keluarga sendiri itu kadang ngeselin, dalam artian ngeselinnya tuh kita diketawain sama adik sendiri lah, sama
sepupu sama keponakan gitu ya, karena mungkin saking dekatnya. Tapi insya Allah kalau memang itu adalah upaya untuk menjaga keluarga kita dari dari pandemi, insya Allah lebih baik untuk kemudian kita sholat Idul Fitri di rumah, kemudian bisa langsung momen saling maaf-maafan antara keluarga di rumah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup menjawab ya Mas Mahdi. Oke, kita sudah cukup tanya jawabnya. Kemudian kita setelah ini saya ada satu kesimpulan dari awal. Memang Ustadz Alfredo keren banget penyampaiannya. Kalau saya jabarkan satu mungkin tidak cukup. Intinya saya simpulkan, kuatkan jiwa, teguhkan asa, gapai rahmatnya di Ramadan yang masih tersisa. Terima kasih banyak Ustadz Alfredo. Waktunya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama Ustadz yang keren ini. Terima kasih banyak loh Ustadz sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Semoga sehat selalu. Amin, insya Allah. Ayo teman-teman, boleh banget untuk on cam, wajib hukumnya. Kita mau foto bersama nih. Wow. Gimana teman-teman, sudah siap? Belum nih ya? Oke. Boleh langsung diaba-aba, silakan teman-teman yang mau. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Ini teman-teman ada yang mau on cam lagi? Ini masih beberapa aja yang on cam. Mari teman-teman yang on cam, silakan on cam, ayo biar kelihatan wajah tampannya nih bersama Ustadz Ganteng. Lagi mungkin teman-teman sudah lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz. Cukup ya, oke. Sami-sami. Oke, Ustadz Alfredo, demikianlah acara kita sudah selesai karena bentar lagi juga berbuka. Teman-teman akan bersiap-siap. Katanya doanya orang yang mau berbuka mustajab ya Ustadz ya? Yes, benar banget. Oke, ngomong-ngomong mungkin wilayah Indonesia Timur sudah berbuka nih, jadi nggak elok kan, kasihan teman-teman yang di Papua udah buka kayaknya. Saya yang membawakan acara sore hari ini banyak tutur kata yang orang berkenan, tentunya juga pada Ustadz Al-Mukarram mungkin kurang beradab dan lain sebagainya, mohon maaf kami dari panitia. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir dan akhirnya kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.